Bapak dan Ibu sekalian, sebelum Anda merasa khawatir, sebelum Anda merasa cemas karena membaca berita atau pesan yang beredar di grup WhatsApp tentang pensiun tidak cair, saya ingin meminta Anda untuk menarik napas dalam-dalam terlebih dahulu. Tenangkan pikiran sejenak, karena dalam video kali ini, kita akan membahas secara lengkap dan jernih mengenai apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana penjelasan resmi dari pemerintah, dan yang paling penting, apa yang perlu Bapak dan Ibu ketahui agar tidak terjebak dalam kesalahpahaman informasi yang bisa menimbulkan kepanikan yang tidak perlu. Saya memahami betul bahwa uang pensiun adalah sumber kehidupan utama bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengabdi puluhan tahun kepada negara. Sebagai aparatur sipil negara, sebagai prajurit TNI, sebagai anggota Polri, Anda sudah memberikan waktu dan tenaga terbaik untuk melayani bangsa ini. Maka sangat wajar jika ada kekhawatiran ketika muncul isu bahwa pensiun mungkin tidak cair atau terlambat. Perasaan itu sangat manusiawi dan sangat bisa dimengerti. Namun, mari kita hadapi isu ini dengan kepala dingin dan informasi yang akurat. Beberapa waktu belakangan ini, memang beredar berbagai informasi di media sosial dan aplikasi pesan singkat yang menyebutkan bahwa dana pensiun terancam tidak cair. Ada yang menyebutkan bahwa anggaran negara sedang dalam kondisi sulit, ada pula yang mengaitkan dengan berbagai kebijakan efisiensi yang sedang dilakukan pemerintah. Informasi-informasi seperti ini, meskipun sebagian mungkin memiliki dasar, seringkali sudah mengalami perubahan konteks ketika sampai ke telinga kita. Bagian-bagian tertentu dilebih-lebihkan, sementara klarifikasi dari pihak berwenang justru tidak ikut disebarkan. Maka dari itu, penting sekali bagi kita untuk kembali ke sumber informasi yang dapat dipercaya. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan lembaga terkait seperti PT Taspen serta PT Asabri sudah memberikan penjelasan resmi terkait isu ini. Dan penjelasan inilah yang akan kita bahas secara mendalam dalam video ini, sehingga Bapak dan Ibu bisa mendapatkan gambaran yang utuh dan tidak setengah-setengah. Pertama-tama, kita perlu memahami bagaimana sistem pembayaran pensiun di Indonesia bekerja. Untuk pensiunan PNS dan ASN, pembayaran pensiun dikelola oleh PT Taspen yang merupakan badan usaha milik negara. Sementara untuk pensiunan TNI dan Polri, pengelolaannya dilakukan oleh PT Asabri. Kedua lembaga ini bertugas menyalurkan dana pensiun yang sumbernya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang biasa kita kenal dengan singkatan APBN. Artinya, pembayaran pensiun ini dijamin oleh negara dan menjadi bagian dari belanja wajib pemerintah setiap tahunnya. Nah, disinilah poin penting yang perlu Bapak dan Ibu pahami. Dana pensiun termasuk dalam kategori belanja wajib atau mandatory spending dalam struktur APBN. Ini artinya, pembayaran pensiun bukan sesuatu yang bisa dengan mudah dihentikan atau ditunda begitu saja oleh pemerintah. Secara hukum dan administratif, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pensiunan menerima hak mereka tepat waktu. Komitmen ini sudah berlangsung selama puluhan tahun dan tidak ada indikasi bahwa pemerintah akan mengabaikan kewajiban ini. Lalu dari mana muncul isu bahwa pensiun terancam tidak cair? Jika kita telusuri dengan cermat, isu ini seringkali muncul ketika ada pembahasan mengenai kondisi fiskal negara atau ketika pemerintah mengumumkan kebijakan efisiensi anggaran. Memang benar bahwa pemerintah sedang melakukan berbagai langkah untuk menghemat pengeluaran negara. Namun, penghematan ini umumnya diarahkan pada belanja-belanja yang sifatnya bisa ditunda atau dikurangi, seperti belanja barang, perjalanan dinas, atau proyek-proyek yang belum mendesak. Sementara untuk belanja yang menyangkut kesejahteraan masyarakat, termasuk pembayaran pensiun, pemerintah tetap menjadikannya sebagai prioritas utama. Kementerian Keuangan sendiri sudah berkali-kali menegaskan bahwa pembayaran gaji dan pensiun aparatur negara tetap akan berjalan sesuai jadwal. Pernyataan ini disampaikan untuk menjawab kekhawatiran publik yang muncul akibat beredarnya informasi yang tidak akurat. Menteri Keuangan dan jajaran pejabat terkait memahami bahwa pensiun adalah hak yang sudah dijamin oleh undang-undang dan negara tidak akan mengingkari kewajiban ini.
Selanjutnya, mari kita bicara tentang PT Taspen sebagai lembaga yang langsung berhubungan dengan para pensiunan PNS dan ASN. Taspen secara rutin melakukan pembayaran pensiun setiap bulan melalui berbagai kanal, baik itu melalui kantor cabang, bank mitra, maupun sistem pembayaran digital yang semakin berkembang. Hingga saat ini, tidak ada pengumuman resmi dari PT Taspen yang menyatakan bahwa pembayaran pensiun akan dihentikan atau mengalami penundaan signifikan. Jika memang ada kendala teknis yang bersifat sementara, biasanya Taspen akan mengumumkannya secara resmi melalui website, media sosial, atau melalui pemberitahuan langsung ke kantor-kantor cabang. Hal yang sama juga berlaku untuk PT Asabri yang mengelola pensiun TNI dan Polri. Lembaga ini terus beroperasi dan menjalankan kewajibannya untuk menyalurkan dana pensiun kepada para purnawirawan dan keluarganya. Meskipun beberapa waktu lalu sempat ada isu terkait kondisi keuangan Asabri, pemerintah sudah turun tangan untuk melakukan pemulihan dan memastikan bahwa kewajiban pembayaran pensiun tetap dapat dipenuhi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam melindungi hak-hak pensiunan, terlepas dari tantangan apapun yang dihadapi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ingin mengajak kita semua untuk lebih bijak dalam menerima informasi. Di era digital seperti sekarang, berita bisa menyebar dengan sangat cepat, terkadang lebih cepat dari kemampuan kita untuk memverifikasinya. Pesan berantai di WhatsApp, postingan di Facebook, atau video pendek di berbagai platform seringkali menyajikan informasi yang sudah dipotong-potong atau bahkan dimanipulasi untuk menciptakan sensasi. Akibatnya, informasi yang seharusnya netral bisa berubah menjadi sesuatu yang menakutkan dan menimbulkan kepanikan massal. Ketika Bapak dan Ibu menerima informasi yang mengkhawatirkan tentang pensiun, langkah pertama yang sebaiknya dilakukan adalah mencari konfirmasi dari sumber resmi. Website Kementerian Keuangan, website PT Taspen, website PT Asabri, atau bahkan akun media sosial resmi lembaga-lembaga ini bisa menjadi rujukan yang dapat dipercaya. Jika informasi yang beredar memang benar, pasti akan ada pengumuman resmi yang bisa kita akses. Namun jika tidak ada pengumuman apapun, maka kemungkinan besar informasi tersebut tidak akurat atau sudah mengalami distorsi. Selain itu, Bapak dan Ibu juga bisa menghubungi kantor Taspen atau Asabri terdekat untuk mendapatkan informasi langsung dari petugas yang berwenang. Para petugas di sana biasanya sudah dibekali dengan informasi terbaru dan bisa memberikan penjelasan yang jelas mengenai status pembayaran pensiun. Jangan ragu untuk bertanya, karena itu adalah hak Bapak dan Ibu sebagai pensiunan yang ingin memastikan bahwa hak-haknya terlindungi. Mari kita juga membahas sedikit tentang konteks yang lebih luas. Memang benar bahwa kondisi ekonomi global dan domestik saat ini menghadapi berbagai tantangan. Harga komoditas berfluktuasi, nilai tukar rupiah mengalami tekanan, dan berbagai faktor lain mempengaruhi penerimaan negara. Namun, pemerintah memiliki berbagai instrumen untuk mengelola situasi ini. Cadangan devisa, strategi pembiayaan, dan kebijakan fiskal yang hati-hati adalah beberapa alat yang digunakan untuk memastikan bahwa negara tetap mampu memenuhi kewajibannya, termasuk kewajiban membayar pensiun. Indonesia juga memiliki sejarah panjang dalam menjaga komitmen pembayaran pensiun. Bahkan di masa-masa sulit seperti krisis ekonomi tahun 98 atau pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu, pembayaran pensiun tetap berjalan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memahami pentingnya menjaga kepercayaan para pensiunan yang sudah mengabdi kepada negara. Pengalaman historis ini seharusnya bisa menjadi pemuat keyakinan bahwa isu-isu yang beredar saat ini juga akan dapat diatasi. Saya juga ingin menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan pensiunan. Meskipun kenaikan tidak selalu sebesar yang diharapkan, namun upaya untuk menyesuaikan besaran pensiun dengan kondisi ekonomi tetap dilakukan. Ini merupakan bentuk perhatian negara kepada para abdi negara yang sudah purna tugas. Tentu saja, kita semua berharap agar kesejahteraan pensiunan bisa terus meningkat di masa depan
dan harapan itu sangat wajar untuk terus diperjuangkan melalui jalur-jalur yang konstruktif. Bapak dan Ibu, saya ingin menekankan sekali lagi bahwa tidak ada alasan untuk panik. Isu yang beredar memang bisa membuat khawatir, terutama ketika informasi tersebut datang dari orang-orang yang kita kenal dan percaya. Namun, kita perlu ingat bahwa kekhawatiran yang berlebihan justru bisa berdampak buruk pada kesehatan dan ketenangan hidup. Di usia yang sudah semakin matang, menjaga ketenangan pikiran adalah hal yang sangat penting. Jangan biarkan informasi yang belum terverifikasi merusak ketenangan yang sudah Bapak dan Ibu bangun. Jika sampai saat ini pensiun Bapak dan Ibu masih cair seperti biasa setiap bulannya, maka itu adalah bukti nyata bahwa sistem pembayaran masih berjalan dengan baik. Jika ada keterlambatan kecil yang bersifat teknis, biasanya itu akan segera diselesaikan dalam waktu singkat. Yang terpenting adalah tetap memantau informasi dari sumber resmi dan tidak terburu-buru menyebarkan informasi yang belum pasti kebenarannya. Kita juga perlu mengapresiasi kerja keras para petugas di Taspen, Asabri, dan instansi terkait lainnya yang setiap hari bekerja untuk memastikan bahwa jutaan pensiunan di seluruh Indonesia menerima haknya tepat waktu. Pekerjaan mereka tidak mudah, dan di balik setiap pembayaran pensiun yang lancar, ada proses administrasi yang panjang dan kompleks. Mari kita dukung mereka dengan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak berdasar. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa channel ini akan terus berusaha menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu para pensiunan. Kami memahami bahwa informasi yang tepat adalah kebutuhan, terutama di tengah banyaknya berita simpang siur yang beredar. Maka dari itu, jika Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat dan membantu menjernihkan pikiran, kami akan sangat berterima kasih jika Bapak dan Ibu berkenan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Like dan share video ini juga akan sangat membantu agar informasi yang benar bisa menjangkau lebih banyak rekan pensiunan lainnya yang mungkin juga sedang khawatir. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga Bapak dan Ibu sekalian selalu diberikan kesehatan, ketenangan, dan keberkahan dalam menjalani masa pensiun. Tetap semangat, tetap positif, dan tetap percaya bahwa hak-hak yang sudah dijamin oleh negara akan terus dilindungi. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa untuk selalu memverifikasi setiap informasi yang diterima. Salam sejahtera untuk kita semua.